Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita lihat di sini ya. Untuk surat lamaran kemarin, untuk struktur kita bisa lihat di halaman 5. Jadi di halaman 5 itu ada tesis, argumen, dan rekomendasi. Tesis itu berisi biodata. Biodata kamu bisa lihat di halaman 5 paling atas. Di situ ada nama, tempat, jenis kelamin, agama, pendidikan, jurusan, alamat. Nah, itu tesis. Tesis itu pokoknya berisi data pelamar dan berisi tentang posisi yang mau dilamar. Jadi misalnya kamu ngambil posisi apa, tuh dia terdapat di tesis. Selanjutnya ada namanya argumen, ya. Jadi argumen itu letaknya di halaman 5 juga. Dia argumen itu data pendukung. Kalau kita artikan dia data pendukung, yaitu mulai dari fotokopi ijazah, KTP, fotokopi kartu pencari kerja, surat keterangan kesehatan, surat berkelakuan baik. Nah, itu dia termasuk ke dalam argumen. Jadi argumen itu biasanya ada argumen yang sifatnya dia memang harus diisi, misalnya seperti ijazah dan transkrip nilai kan wajib. Tapi ada juga yang dia nggak wajib kali, misalnya seperti surat kesehatan, terus seperti sertifikat pendukung yang mungkin kesannya memang nggak wajib, tapi mungkin memberikan pengaruh pertimbangan ketika kita mau melamar sebuah posisi di perusahaan, gitu ya. Nah, itu dia namanya argumen. Terus ada juga rekomendasi. Rekomendasi di akhir itu adalah berupa permohonan agar kita diterima, gitu ya. Jadi misalnya permohonan agar kita diterima. Misalnya, besar harapan saya agar dapat bergabung di perusahaan Bapak, atas pertimbangannya saya ucapkan terima kasih. Nah, itu termasuk rekomendasi sebenarnya. Lalu di halaman 6 kamu bisa lihat ada namanya penjenisan surat. Jadi surat lamaran itu kalau dari bentuk dia ada dua. Ada surat lamaran itu yang dengan CV, ada surat lamaran itu yang dengan non CV. Kalau dia yang dengan CV itu surat lamarannya biasa dipakai di Indonesia, di instansi pemerintahan khususnya. Kenapa? Karena Indonesia itu masih syarat dengan ijazah dan daftar riwayat hidup gitu. Tapi kalau orang-orang luar negeri seperti orang Amerika, Eropa Utara gitu kan, biasanya mereka malah nggak peduli gitu dengan CV. Mereka pedulinya itu sama dia surat lamaran itu sudah terintegrasi dengan CV-nya, karena mereka peduli dengan gini. Ketika kamu lamar, kamu bisanya apa, kamu ngapain, kamu berapa lama gitu tersedia waktunya gitu. Jadi mereka buka surat lamaran itu langsung I know my ability is gitu kan, saya tahu pengetahuan saya di bidang ini. Jadi langsung to the point, saya misalnya lulusan dari Northwestern University, terus bisa menulis dan jurnalistik. Jadi saya melamar ke sini itu sebenarnya hanya untuk Auto Universe. Terus misalnya bisa bekerja di sini kira-kira dalam waktu setahun gitu. Dia langsung kasih jujur aja gitu, langsung ngasih tahu kemampuan dia apa, dia bisa apa, dan dia berniat bekerja di situ berapa lama gitu. Biasanya seperti itu kalau di luar negeri. Mereka nggak ini ya, nggak kalau kita kan terlalu kadang kan iya saya pokoknya berharap lah sampai selamanya lah di sini. Nggak gitu. Biasanya kalau orang luar negeri itu dia lebih jujur, lebih oh ya saya tuh kebetulan pindah dari sini, mau bekerja di sini ya untuk sekedar melihat potensi saya bagaimana, yang mungkin kalau bisa dilanjutkan, atau kalau tidak ya tidak gitu kan. Nah, seperti itu kurang lebih. Jadi dia jadi dia seperti itu ya. Jadi beda ya antara lamaran luar negeri dengan yang di dalam negeri gitu. Bahkan guru-gurunya juga kalau di luar tuh lebih lebih terbuka gitu, lebih yaudah kamu sukanya apa, kita ambil jurusannya apa, ya udah fokus di situ aja gitu. Pernah saya chattingan gitu sama orang luar, dia SMA, terus dulu udah lama sih. Mereka rupanya SMA itu udah dibagi, ada sekolah penerbangannya gitu, terus udah ada
jurusan kayak perawat gitu langsung dia waktu SMA itu. Kita memang ada juga sih seperti itu, tapi kita kan nggak spesifik gitu, masih semua dipelajari gitu. Kalau mereka udah ada jurusan SMA itu memang udah ada yang memang jurusan penulis, yang memang udah sastrawan, ada yang memang dia udah ilmuwan dari SMA-nya gitu, udah dikasih apa ya, penjadwalan gitu. Jadi mereka memang udah, oh minggu ini dia mesti nerbitkan buku, minggu ini dia harus coba untuk buat pertanian apa gitu, harus gitu. Jadi kalau memang mereka udah mau jadi petani fokusnya gitu kan, mereka memang udah belajar gitu. Jadi mereka memang sekolah gitu, petaninya sekolah. Bahkan yang untuk buka real estate kalau di Belanda tuh setahu saya, yang untuk buka-buka jualan makanan kecil di pinggir-pinggir kota di Belanda, itu dia udah dikasih sertifikat dulu. Jadi mereka harus kayak ngambil diploma, kalau nggak salah saya setahun gitu. Kalau udah lulus itu dapat sertifikat baru boleh gitu. Jadi nggak kayak di sekolah, dia apa ya, kayak di Medan atau Indonesia ini kan kita buka usaha suka-suka ya, kadang pakai badan jalan terus nggak ada juga sekolahnya gitu. Jadi nggak tahu aturan, nanti bahan-bahan berbahaya dimasukkan ke makanan, terus makanannya tidak memenuhi standar kesehatan. Kalau di sana tuh diuji standar kesehatan makanan, nggak kayak di sini kan. Misalnya kayak ini bukan saya menjelek-jelekan, kayak misalnya rumah makan Padang gitu kan, di sini kan ada yang memang dia nggak higienis gitu. Pernah saya masuk gitu, masa sayurnya diletak di dekat apa ya, kamar mandi, tempat orang buang air gitu. Jadi wah kotor kali gitu kan. Secara terlepas lah dari halal dan haram itu kan menjijikkan, berarti kan tidak toib gitu kan, seperti itu gitu. Jadi memang kalau di sana memang mereka non muslim, tapi dari segi kesehatan, terus dari ada dia petugas untuk inspeksi kebersihan makanan gitu. Jadi kayak kita kan pernah nonton film tikus kan, Ratatouille itu, mereka memang kan diinspeksi gitu, diperiksa, oh ini bersihin makanannya, kalau nggak bersih ditutup gitu kalau di sana. Terus ada juga mereka yang kayak jualan-jualan kopi atau minum-minum ringan itu juga harus ada diplomanya, ada sekolahnya, jadi teratur, tahu dia kode etiknya, kinerjanya. Bahkan di jalan juga kalau misalnya mau tes polisi, mereka tuh harus tes lalu lintas aja gitu. Memang mereka harus kalau ngelewatin orang tuh harus ucapin terima kasih gitu. Jauh lah dari orang Indonesia yang serba semeraut gitu ya. Jadi tuh ya, kita kalau kayak apa ya, pagi gitu aja kadang masih kayak seperti hari ini ya, bersepeda gitu tapi masih bertebaran di jalan lintas sumut gitu. Itu kan tidak mengikuti aturan gitu. Boleh sih bersepeda tapi di jalan-jalan kecil, di dalaman komplek atau di lapangan, jangan di jalan besar, karena yang jalan besar itu kan kecuali ada trotoarnya gitu. Itu kan yang didesain untuk truk besar, untuk sepeda motor, untuk mobil gitu kan. Terus bertebaran naik sepeda di sana di jalan-jalan itu bahaya sebenarnya. Satu, bisa menyebabkan kecelakaan. Yang kedua, itu kan mengganggu kelancaran lalu lintas gitu, karena itu jalan lintas sumut loh, bukan jalan kecil, jalan antar provinsi gitu kan. Itu sering banyak saya lihat, bahkan di daerah-daerah sini gitu kan, di dekat sekolah kita ini banyak seperti itu, bersepeda tapi tidak pada tempatnya gitu. Jadi kalau di luar negeri sana tuh serba teratur, maka mereka ngelamar kerjaan itu pun udah terbuka aja, mereka bisa nyapa, waktunya kapan, nggak lagi apa ya, nggak lagi mesti pakai sertifikat ini sertifikat itu. Kalau di Indonesia aja misalnya ada sertifikat mesti pakai SIM C, ya udah SIM C-nya ada, tapi ternyata dia nggak bisa naik sepeda motor gitu kan. Nanti lampu sennya ke kanan, dia beloknya ke kiri. Nah itu yang paling bahaya di Indonesia itu, banyak karena nggak jujur, jadi banyak identitas palsu, surat palsu. Harusnya dia nggak layak untuk jadi itu, tapi tetap jadi itu. Nah itu Indonesia ini gitu. Kayak jualan itu memang kesannya sederhana, tapi itu ada standar kelayakannya ya kan. Nah gitu, kayak misalnya mengendarai kendaraan umum, terus standar kelayakan untuk lulus pada satuan pendidikan itu kan ada standarnya, nggak sembarangan harusnya. Tapi Indonesia ini sering, ya udahlah daripada nggak, udah luluskan aja gitu. Ya jadilah lulusan SMA yang seperti kita lihat sekarang jadi PR besar bagi universitas. Sampai SMA nggak tahu dia mana beda kata, mana frasa, mana kalimat, mana paragraf.
Sampai SMA disuruh buat makalah, nggak tahu dia mana latar belakang itu. Ditanya landasan teoritis saja bingung dia. Disuruh jadi mahasiswa gitu kan itu jadi repot, jadi PR baru bagi universitas gitu. Masa dia udah mahasiswa cara buat makalah diajari lagi, masa udah jadi mahasiswa bedakan mana frasa mana klausa nggak tahu. Nah itu yang bahaya sebenarnya. Jadi melamar kerja itu penting, tapi sebelum kita melamar posisi itu pantaskan diri kita dulu, lalu make a decision for your purpose to your future katanya. Jadi buat tujuan yang pasti dulu untuk masa depan kamu gitu. Jangan oh ini keren nih jurusannya, kata-kata orang nih keren gitu, terus kamu coba masuk ke jurusan itu, ternyata kamu nggak nyaman gitu. Jadi masalah keren itu datang kalau kita nyaman. Percuma kata orang keren tapi kita menjalaninya setengah hidup gitu kan, beban setiap saat gitu, akhirnya dia jatuhnya jadi nggak keren juga. Masuklah kita misalnya ke jurusan teknik industri kedokteran gitu kan, farmasi, keren kata orang, terus kita di dalamnya tuh setiap hari seperti mau bunuh diri mengerjakan tugas-tugasnya, yang ngapain gitu. Lebih bagus kita masuk ke jurusan yang memang kita nyaman. Misalnya jurusan apa, tata boga, kita suka masak, ya nggak apa-apa ngambil tata boga. Oh saya sukanya ini ilmu budaya, misalnya ngambil sastra Jepang gitu, ya sukanya cosplay gitu, ya nggak apa-apa, ya memang itu passion dia gitu. Jadi jalani aja sesuatu yang kamu rasa memang itu nyaman untuk kamu dan kamu bisa melewatinya gitu. Akhirnya nanti dia keren sendiri kok gitu. Banyak saya jumpai teman-teman saya yang dasarnya dari jurusan sastra Jepang, sastra Mandarin, terus dia pelukis, ahli masak, yang sekarang jauh lebih sukses loh daripada teman-teman saya yang dokter, pengacara atau ahli hukum gitu. Jadi jangan biarkan standar orang itu membatasi kamu. Oh berarti kalau udah masuk polisi hebat, udah masuk jurusan hukum hebat. Kalau jurusan sastra mah apa, sebelah mata. Atau kalau misalnya masuk jurusan kehutanan, pertanian apa, jadi petani gitu. Enggak. Semua itu punya teknik dan cara kerjanya. Kalau kamu bagus di bidang itu, mau jurusan apapun, kamu akan keren dengan sendirinya. Mau sekeren apapun jurusannya, kalau kamu menganggapnya itu beban, masalah hidup, beban hidup gitu kan, terintimidasi kamu menjalaninya, itu gak akan bagus. Sebagus apapun, mau dia jurusan pendidikan S3 pun kedokterannya, kalau dia merasa kedokteran itu membebani dia, nggak akan bagus pasti kinerjanya gitu. Ya, jadi cari sesuatu itu jangan yang keren tapi yang nyaman, karena dari nyaman kreativitas kita berkembang. Oke, itulah cara kita menentukan jurusan yang mau kita ambil, khususnya pada surat lamaran pekerjaan. Nah, jadi kamu bisa lihat nih di halaman 10 ya. Ketika kita membuka sebuah biodata untuk tesis lamaran pekerjaan, tesis itu kan tadi biodata. Biodata itu cara bukanya ada 5 jenis. Kamu bisa lihat di halaman 10. Yang pertama itu ada 1, 2, 3, 4. Yang pertama berdasarkan iklan. Jadi kalau misalnya kita dapat informasinya berdasarkan iklan, itu kamu harus mencantumkan nama harian, tanggal, dan menyatakan bahwa apa gitu. Menyatakan mau melamar posisi di mana. Nah, itu namanya iklan. Terus ada juga informasi seseorang berdasarkan informasi dari bapak apa gitu kan. Jelas gitu. Dan orang yang dikasih dinamai informasi itu juga harus izin. Jangan nanti berdasarkan informasi dari bapak ini, bapak itunya nggak ngaku gitu kan. Mana ada saya ngasih tahu itu gitu. Jadi intinya izin dulu orang yang mau kamu cantumkan namanya di surat. Kalau berdasarkan informasi seseorang. Kalau nama iklan berdasarkan hariannya tanggal berapa, bulan berapa, posisi apa yang mau dilamar. Jadi jelas. Jangan mengarang-arang gitu kan. Terus kalau pengumuman resmi instansi, lihat pengumuman nomor berapa, tanggal berapa, karyawan PT apa. Nomornya harus dicantumkan loh, karena pengumuman itu kan tiap hari ada. Terus instansi sekolah gitu kan, mana tahu ada permohonan dari sekolah atau kepala sekolah. Beda juga. Gitu kan. Terus inisiatif sendiri, langsung aja kalau nggak tahu dari mana-mana kepingin ngelamar, nggak tahu informasi mau ngelamar aja. Nah, itu namanya berdasarkan inisiatif sendiri. Contohnya saya yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini mengajukan permohonan untuk diterima sebagai karyawan pada apa gitu kan, perusahaan ini. Saya bertanda tangan di bawah ini. Nah, terus saya tulis nama kamu, kan biodata kamu lengkap. Contohnya itu. Kalau inisiatif sendiri itu suratnya ada di halaman
14 ya. Yang di halaman 14 itu adalah contoh surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif pribadi. Oke. Itu langsung katanya yang bertanda tangan di bawah ini langsung nama dengan ini mengajukan lamaran menjadi calon pegawai negeri sipil pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Langsung di situ ada apa ya, SKCK, daftar riwayat hidup itu yang menjadi argumen. Dia langsung tanda tangan, dan biasanya kalau dia lamaran-lamaran ke kedinasan itu pakai surat materai, memang tanda tangan materai. Kalau yang berdasarkan iklan tuh bisa kamu lihat di halaman 13. Oh, itu berdasarkan situs ya. Situs kalau yang iklan tuh ada pada halaman 11. Berdasarkan informasi yang saya peroleh dari harian surat kabar pikiran rakyat, gitu kan. Tapi ini kurang, harusnya dikasihnya juga nih tanggal dan waktu surat kabarnya. Tujuannya apa sih sebenarnya beda-bedakan tesis ini? Supaya gini, kan ada namanya staf personalia gitu, supaya dia nanti ketika menerima kamu tuh tahu kamu tuh memperoleh informasi itu dari mana, terus gimana sih cara kamu untuk bisa mendapatkan informasi itu, sumber kamu tuh dari mana, linknya gitu, itu penting gitu. Itu ya kalau misalnya kita lihat dari segi suratnya gitu, oke? Itu kalau berdasarkan tesis. Nah, kalau sistematika ingat ya, tetap strukturnya sama. Seperti pada halaman 9 ada tesis, argumen penegasan, dan ada unsur. Ya, jangan lupa unsurnya itu seperti pada halaman 16. Ya, coba dibaca dulu. Seperti biasa, coba dibaca sekitar 3-5 menit. Percayalah, berlian walaupun dilumrah sekalipun tetap jadi berlian. Kau tidak perlu meninggikan diri, tidak perlu show off tentang diri. Kalau kau berlian, orang lain tahu kau berlian pada satu hari nanti. Dan jangan sekali-kali kalau kita lihat case dalam kehidupan kita ya, ada yang mengatakan, kalau aku tidak sekolahkan dia, dia pasti nggak jadi apa-apa. Dia bisa jadi orang. Oke. Di situ di halaman 16 kamu sudah mungkin baca ya, saya kasih waktu tadi. Di situ ada namanya tempat dan tanggal surat.
Nah, itu kenapa tempat dan tanggal surat? Karena sebenarnya surat lamaran ini tergolong ke dalam surat pribadi. Jadi kita nggak pernah mengatakan bahwasanya surat pribadi itu pakai kop. Kop itu hanya dipakai pada surat-surat instansi yang sifatnya kedinasan atau surat-surat yang sifatnya kepentingan dinas gitu kan. Tapi kalau dia surat-surat yang niaga itu juga pakai kop surat. Tapi kalau dia surat-surat pribadi, surat yang ditujukan untuk kepentingan pribadi, kan lamarannya kepentingan pribadi, dia nggak pakai kop surat, nggak pakai nomor. Makanya dia begitu dibuka langsung pakai tempat dan tanggal surat gitu. Dia dibuka langsung pakai tempat dan tanggal surat. Terus di situ ada lampiran dan hal. Ya, tidak disingkat. Angka dalam kolom lampiran ditulis dengan huruf. Terus lampiran itu 4 lembar. Kan di situ kita ganti jadi lampirannya 1 berkas. Hal itu kita ganti perihal. Karena singkatan hal itu bisa ambigu, bisa nanti dipikir orang halaman. Makanya kita ganti jadi perihal. Jangan hal. Hal itu apa? Halaman, perihal gitu kan. Terus alamat surat yang terbaru itu tidak perlu pakai kata kepada ya. Jadi dia nggak perlu pakai kata kepada, nggak perlu juga pakai kata sapaan seperti bapak, ibu, saudara gitu kan. Langsung aja jabatannya apa, di jalan apa. Contoh tuh di halaman 16 kan ada katanya, yang terhormat manajer sukses mandiri Jalan M Yamin nomor 2 Kalibata Jakarta Pusat misalnya. Dia udah langsung aja yang terhormat jabatannya, terus nama jalannya apa gitu. Oke? Itu kalau dari segi ini ya. Kalau dari salam membuka, coba. Salam membuka di situ ada katanya dengan hormat ya, pakai koma. Ciri salam membuka. Lalu ada alinea pembuka itulah nanti dia ada posisi yang ingin dilamar. Situ misalnya ada saya bertanda tangan di bawah ini seperti tadi alinea pembuka itu sebenarnya tesis tadi yang ada jenisnya sampai 5 tadi itu alinea pembuka. Terus di dalam isi juga ya, dalam isi itu ada identitas, nama, tempat tanggal lahir, pendidikan, alamat, tujuan. Nah, itu isi. Jadi sebenarnya tesis itu mencakup alinea pembuka dan isi. Tapi di dalam isi juga biasanya ada kualifikasi, yaitu tadi ada SKCK, ijazah. Nah, itu termasuk ke dalam argumen. Jadi beberapa surat sebenarnya alinea pembuka itu ke dalam tesis, sementara kalau dia penutup atau bagian isi itu masuk ke dalam argumentasi gitu. Salam penutup tanda tangan dan harapan untuk diterima baru masuk ke dalam rekomendasi. Nah, kalau kamu lihat di halaman 18, maka dari dengan hormat sampai nomor handphone itu termasuk ke dalam tesis.
Selanjutnya, berdasarkan keterangan di atas, saya bermaksud melamar pekerjaan untuk menjadi guru honor di sekolah Bapak Ibu. Nah, itu termasuk ke dalam argumen. Demikian surat lamar ini saya buat sebenar-benarnya atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita bilang namanya sistematika itu, dia adalah gambaran dari apa ya, sistematika ditambah dengan struktur gitu. Di halaman 22 ada tuh contoh paragraf, contoh menjodohkan ya. Di Semarang 12 November 2008. Oke, jadi di situ ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Terus di situ ada Semarang 12 itu tempat dan tanggal pembuatan surat. Perihal lampiran itu adalah lampiran dan hal. Terus yang kepada bagian personalia PT Pura Barutama itu tergolong ke dalam alamat yang dituju. Terus dengan hormat itu adalah alinea pembuka ya, atau salam membuka. Oke. Kalau yang nama itu baru alinea pembuka. Baru dengan ini mengajukan lamaran itu termasuk isi. Demikian surat lamaran ini termasuk penutup. 8 itu tanda tangan dan nama terang. Di halaman 22 dan 23 ya. Coba kamu coba jodohkan. Dan kita juga ada nanti caranya buat riwayat hidup. Jadi daftar riwayat hidup itu ada dia seperti ini. Semarang, tanggal lahir Semarang 24 April 1983. Jalan Beruang Dalam nomor 7, 27 Semarang. Itu dia kalau riwayat pendidikan biasanya, atau riwayat hidup biasanya dia ada nama biodata, riwayat pendidikan, riwayat prestasi, pekerjaan, sama kemampuan, baru tanda tangan. Jadi kalau kamu ya pendidikan aja sama prestasi kalau belum pernah bekerja, atau hobi atau hal yang sedang kamu geluti pada saat ini, itu termasuk ke dalam daftar riwayat hidup.
Oke, itu daftar riwayat hidup. Coba di rumah dibuat daftar riwayat hidupnya ya. Dicoba-coba. Terus ini menyusun surat lamaran ini terlalu cepat sih sebenarnya kalau nyusun surat lamaran. Kita ke kaidah kebahasaan aja dulu. Sebenarnya kaidah kebahasaannya itu nomor 5 dia menggunakan kalimat efektif, menggunakan bahasa yang formal. Terus ingat kalimat efektif itu kemarin pernah kan kita pelajari di kelas 11. Itu dia lebih cenderung ke penggunaan subjek predikat yang tepat. Yang namanya kalimat efektif itu dia menggunakan subjek predikat yang tepat. Terus dia menggunakan apa ya, kayak nggak mubazir, terus dia nggak kontaminasi, nggak pleonasme ya. Terus dia maknanya harus logis. Tuh misalnya kalau yang mubazir tuh kan saya sangat berharap sekali, nah itu kan mubazir, pleonasme. Kontaminasi misalnya tempat di mana saya akan ditempatkan, di mana itu nggak boleh. Dalam bahasa Indonesia kata tanya nggak boleh diletakkan di tengah. Yang boleh di tengah itu kalau bahasa Inggris. Kenapa? Karena dalam bahasa Inggris what, who, when, which, where itu dia bisa menjadi yang. Kalau bahasa Indonesia kan enggak, karena dia nggak boleh diletakkan di tengah. Oke? Kamu boleh baca-baca rangkumannya pada halaman 30. Kalau sudah nanti kita coba-coba sih buat surat lamaran, mulai dari tesis dulu, terus lanjut ke argumen, gitu kan? Oke? Dah, coba dibaca-baca dulu sambil kita sebelum lanjut ke sesi berikutnya. Coba nanti misalnya kan kayak surat kebahasaan itu kan ada penggunaan huruf kapital, kata sapaan, tanda baca, kalimat efektif ya. Misalnya di halaman 24. Nah, di halaman 24 itu kamu bisa lihat di situ ada tanggal. Tanggal itu biasanya menggunakan kota. Kota itu penulisannya pasti pakai huruf kapital. Terus bulan. Bulan itu kan ini halaman 24 yang kita bahas ya. Bulan itu kan juga November, kan dia huruf kapital, terus pakai koma. Lalu penggunaan tanda titik pada penyingkatan yang terhormat. Dengan hormat. Nah, dengan hormat koma itu salah satu bentuk penjedaan pada kata sapaan. Terus ada penulisan huruf miring pada iklan harian Suara Merdeka. Jadi huruf miring itu pada judul surat kabar, syair, atau majalah dia ditulis huruf miring ya. Terus pada penggunaan hari, misalnya seperti Senin tanggal 10 November 2009, Senin itu kan nama hari. Senin itu juga harus digarisi huruf kapital. Selanjutnya pada tanggal 10 November. November itu nama bulan juga huruf kapital. Tapi nama tempat alamat pendidikan terakhir itu ditulis huruf kecil.
Kenapa? Karena daftar isian itu masih tergolong ke dalam kalimat lanjutan dari kalimat yang atas. Dengan ini saya kan pakai koma kan, nggak pakai titik. Maka nama tempat tanggal lahir itu dia tetap kecil gitu. Nah selanjutnya untuk namanya baru kapital ya. Nama jalan, nama kota, nama jurusan. Nah itu dia baru kapital. Selanjutnya ingin mengajukan lamaran kerja ke perusahaan Bapak Ibu pimpin untuk bisa ditempatkan pada staf manajer teknik. Sebagai bahan pertimbangan bersama surat ini saya lampirkan fotokopi ijazah ya, pas foto 4x6, terus daftar riwayat hidup, SKCK, fotokopi KTP, fotokopi sertifikat pelatihan, fotokopi pelatihan komputer gitu ya. Coba itu dibaca bagaimana kita penggunaannya, penggunaan huruf kapitalnya, kata sapaan itu seperti bapak, ibu, saudara, ya kan? Terus ada lagi penggunaan seperti nama, tempat, alamat, itu kecil. Titik kedua pada fotokopi ijazah pas foto 4x6 daftar riwayat hidup itu adalah tanda titik koma. Jadi kelanjutan seterusnya. Demikian surat lamaran kerja ini dibuat. Atas perhatian Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih. Nah itu dia hormat saya pakai kapital, setelahnya pakai koma. Nama itu ditulis huruf kapital. Jadi sebenarnya kalau berbicara masalah konten surat lamaran pekerjaan, dia adalah penggunaan huruf kapital, penggunaan huruf miring dan huruf tebal, terus penggunaan tanda baca yaitu tanda titik, tanda koma, titik koma, dan titik dua. Selanjutnya dia ada penggunaan kata sapaan dan akronim. SKCK, KTP itu akronim. Akronim itu adalah jenis singkatan yang tidak membutuhkan titik karena dia dibaca kata per kata. Ya, karena dia dibaca kata per kata. Nah, itu jenis singkatan yang tidak membutuhkan titik seperti SKCK, KTP, SMA, SD, SMP gitu kan. Nah, beda dengan singkatan atas nama sampai dengan dan lain-lain gitu. Oke. Kalimat efektif juga, coba cari-cari bahan di internet kalimat efektif.
Misalnya dia struktur harus benar secara tidak menghindari kontaminasi, ambigu, pleonasme. Terus dia tidak kontaminasi struktur, tidak kontaminasi dari segi makna. Misalnya ada maknanya itu yang ambigu. Misalnya lukisan Pak Amir indah. Nah, yang maksud dengan lukisan Pak Amir indah itu lukisan gambar Pak Amin apa lukisan buatan Pak Amin. Itu harus diperjelas juga gitu. Oke. Terus itu aja sih untuk surat lamaran. Jadi kita ada kegiatan membaca buku juga. Jadi coba di rumah dibaca-baca bukunya. Terus untuk melaporkan kegiatan membaca buku itu nanti biasanya di 1 semester 1. Ingat ya, janji kita setiap hari baca 2 paragraf. Oke, kita kan ada grup nih. Jadi kalau misalnya ada yang mau kamu tanyakan, misalnya atau apa-apa, tanyakan aja di grup kita itu. Jadi kalau misalnya ngumpul tugas, misalnya jadi tugas untuk hari ini nih, coba kamu isi yang bagian halaman 20 sama yang halaman 25. Ini sih tugas untuk hari ini. Jadi coba dibuat pertinggalnya gitu, mana yang konten bahasa, mana yang struktur, mana yang unsur. Jadi ingat gitu, karena kalau misalnya kita nggak ingat, nggak kita catat pula gitu, jadi nggak diulang-ulang di rumah, akhirnya lupa. Sementara kita nanti sekitar 1 minggu lagi udah lanjut ke pertemuan berikutnya. Harusnya ini kan kita minggu depan produksi. 1 kali pertemuan itu sebenarnya kan cuma menulis aja tuh sih. Kalau bahasa itu dia banyak produksinya sebenarnya daripada materi-materi seperti ini. Jadi dia lebih banyak masuk, misalnya kita produksi buat surat lamaran pekerjaan, masuk penilaian, terus masuk buat daftar riwayat hidup, masuk lagi misalnya analisis konten kebahasaan, kamu ngerjai, kamu pilih konten kebahasaan yang mana gitu. Jadi sebenarnya kalau bahasa memang lebih banyak ke praktik gitu. Untuk online seperti ini atau untuk sekedar menyampaikan materi, dia memang tidak gitu banyak. Tapi bahasa ini memang namanya dia ilmu keterampilan, memang harus diterapkan, harus langsung dikerjai gitu. Nggak bisa sekedar saya ngomong-ngomong gini aja terus kamu ada praktek gitu, tetap aja pasti nggak bisa gitu. Kayak intinya di rumah coba sering-sering lah dipraktekkan. Kalau dia nggak paham ditanyakan gitu. Jadi memang sebenarnya ini terlalu banyak waktunya kalau hanya sekedar bicara-bicara gini aja, sementara kita nggak ada praktiknya gitu. Bahasa itu sama dengan olahraga, nggak bisa kita cuma ngomong-ngomong, oh ini kita masukkan bola kering, siap masukkan bola, kita passing itu 2 orang saling lempar-lemparan bola, nggak bisa gitu. Karena teknik apa itu harus yang dipraktikkan. Sama juga dengan bahasa. Bahasa itu kan teknik menyimak, berbicara, menulis, terus cara kita mendengarkan juga gitu, cara kita membuat teks, cara kita melihat konten bahasa, itu semua harus praktik gitu, harus ada latihannya gitu. Kalau nggak latihan memang, apalagi udah kelas 12 gitu kan, cuman sekedar ngomong-ngomong materi, agak susah kayaknya. Mungkin paham waktu saya ngomong, paham waktu baca teks, belum tentu kamu paham ketika kamu nulis. Banyak yang gitu kan, dia paham, oh ini surat lamaran kerjaan, coba disuruh buat surat lamaran pekerjaan, kesalahan di sana sini. Oh dia paham riwayat hidup, begitu suruh nulis riwayat hidup bingung dia. Oh dia paham yang namanya konten bahasa, ketika disuruh nyari konten bahasa nggak ketemu. Nah, jadi sebenarnya gitu, bahasa ini bukan soal pelajaran cakap-cakap sebenarnya, tapi pelajaran praktik langsung. Apa yang KD hari ini kita praktikkan, buat surat lamaran kita buat daftar riwayat hidup kita buat, kita analisis konten bahasa, kita coba analisis gitu. Kita mengidentifikasi struktur, langsung kamu ambil teks, cari struktur yang mana, kita jelaskan gitu ke depan. Gitu sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya tatap muka gini, ya kamu di rumah agak-agak aktif lah ngerjain sendiri. Karena kalau saya nggak bisa ngecek, nggak tahu saya siapa yang ini udah paham, siapa di rumahnya udah praktik, siapa yang udah ngerti cara buat daftar riwayat hidup, siapa yang udah ngerti cara buat lamaran, siapa yang udah paham struktur, ada yang mungkin sama unsurnya pun masih belum ngerti gitu kan. Jadi coba dibaca, dipraktikkan. Kalau ada yang tabel-tabel untuk menjodohkan tadi, cobalah dibuat gitu. Karena apa? Kalau nggak dicoba dari situ agak repot gitu, agak riuh. Kalau
bahasa ini tidak dipraktikkan. Cuma sekedar ngomong-ngomong, oh ini konten bahasa, ini struktur, ini definisi, ini kata sapaan, udah. Ya udah, pas kamu ngomong ini, saya ngomong ini kamu paham gitu kan. Habis itu besok lupa. Tanya lagi, mana kata sapaan? Pasti lupa. Mana coba penggunaan huruf kapital? Lupa. Gimana cara nulis alamat surat? Nggak ingat gitu kan. Makanya harus dibaca, coba-coba sendiri di rumah. Kalau nggak dicoba di rumah, ya memang pasti kita bahasa ini nggak akan maju-maju materinya gitu. Di situ-situ aja. Jadi bahasa ini nggak seperti pelajaran kimia, matematika, biologi yang secara material bisa disampaikan cuman A, B, C, D gitu dah. Kimia kan sebenarnya nggak perlu kali kalau tingkat SMA praktek-praktek di laboratorium. Materi aja tahu kamu persamaan reaksi, oke. Biologi juga gitu, dah tahu kamu nanti misalnya sistem pencernaan, dah ngerti kamu DNA, transkrip DNA, transport elektron, fotosintesis, reaksi Gram, reaksi Trap, udah selesai. Sama juga dengan misalnya matematika, udah tahu ngerjain soal, tahu rumusnya gitu. Fisika juga gitu. Tapi kalau bahasa memang harus praktik gitu. Gimana saya mau nilai keterampilan berbicara? Saya nggak tahu kamu, nggak pernah saya lihat kamu bicara. Gimana saya mau lihat keterampilan nulis? Kayak mana saya mau buat penilaian nulis? Kamu nggak pernah saya lihat tulisannya gitu kan. Gimana pula saya mau melihat keterampilan kamu menyimak? Kamu nggak pernah saya lihat waktu kamu sedang menyimak gitu. Jadi mungkin satu kebingungan tersendiri juga sih dalam masa pandemi ini untuk guru bahasa gitu. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Mandarin, Arab mungkin, dan bahasa-bahasa yang lainnya gitu. Karena namanya bahasa itu pasti mencakup 4 keterampilan itu tadi, berbicara, menulis, mendengarkan, menyimak, membaca juga gitu kan. Kayak kita ada kontrak membaca. Kalau saya nggak pernah, makanya membaca itu harus setiap hari. Nanti saya tes kalau memang nanti ada waktunya, saya tes nanti kemampuan membacanya berapa kpm. Jadi kita ada ukuran kecepatan membaca. Gitu. Jadi kalau kemampuan membacanya pun masih kan harusnya kalau normalan SMA itu KPM itu 340-an gitu ya kalau nggak salah. 340 kata per menit. Bayangkanlah satu kalimat ada 5 kata ya, 5 atau 6 gitu lah. Katakanlah 5. Satu paragraf ada sekitar 5 kalimat, berarti satu paragraf itu ada sekitar 25 kata. Kalau kamu 300-an kpm, berarti dalam waktu 1 menit, ya, dalam waktu 1 menit, kamu tuh harusnya sudah bisa membaca sekitar 12-an, 10-12an paragraf dengan catatan paham, bukan sekedar baca lewat gitu aja. Jadi kalau udah SMA, 1 menit itu harusnya sekitar 10-an paragraf lah paling enggak gitu KPM-nya, 10-an paragraf gitu. Kalau dengan acuan 1 kalimat 5 kata, mungkin kalau kalimatnya lebih kompleks lagi kita gambarkan aja lah, misalnya 1 kalimat itu ada 10 kata, berarti 1 paragraf ada sekitar 50. Kalau 300-an kpm berarti 1 menit misalnya 6-7 paragraf gitu, dan paham, atau minimal 6 paragraf lah gitu 1 menit. Itu KPM-nya normalnya anak SMA usia 15 sampai 18 tahun. KPM itu sekitar 300-an KPM. Kalau kamu dalam 1 menit tidak bisa baca 6 paragraf dan nggak paham, berarti KPM kamu masih KPM anak SMP, dan itu bahaya karena nanti di tes potensi skolastik KPM itu terukur, level membaca kamu terukur. Makanya tiap hari harus baca supaya level KPM-nya tuh menaik gitu, meningkat gitu. Coba sehari-hari coba diambil stopwatch-nya gitu kan. Kamu baca, kamu hitung sampai 1 menit, matikan stopwatch-nya, kamu hitung berapa kata yang kamu baca dalam 1 menit itu. Kalau nggak sampai 300, berarti KPM kamu tidak memenuhi standar baku, standar minimal. Dan itu bahaya loh. Anak SMA yang KPM-nya tidak mencapai standar minimal, biasanya adalah anak SMA yang kemampuan bacanya rendah. Dan itu nanti sangat berdampak sama tingkat kamu menjawab soal, tingkat kamu di tes potensi skolastik, dan tingkat kamu dalam menyelesaikan dunia universitas.
universitas itu orangnya cepat-cepat loh bacanya. Saya dulu pernah jadi mahasiswa, buku tebal, buku segini nih, buku kayak gini yang tebal, atau buku yang seperti ini yang tebalnya segini ya, kurang lebih buku saya udah hancur, sering saya balik-balik. Nah itu 2 hari, 3 hari paling lama. Misalnya kami disuruh buat critical report, waktunya paling banter seminggu. Kita paling bacanya itu 3-4 hari itu udah maksimal kali, 3 hari udah maksimal. Terus 2 hari kita buat ketikan kritikalnya gitu. Itu 1 minggu waktunya, belum lagi ngerjain jurnal, belum lagi tugas makalah-makalah yang lain gitu. Jadi kalau kemampuan membacanya lambat, ya hal-hal seperti itu ya sulit dicapai gitu. Oke, jadi coba-coba ya di rumah, nggak salah baca. Terus masalah praktik surat lamaran, baik itu buat surat lamaran, mengidentifikasi strukturnya, terus mengidentifikasi konten kebahasaannya, termasuk juga buat daftar riwayat hidup ya. Masa kan pendidikan, prestasi kamu sama hobi dan kebiasaan kamu sangat dini kan kamu pasti tahu kan, nggak perlu lagi sepertinya diarahkan. Apalagi kalau sudah kelas 12, biasanya kan udah tahu biasanya hal-hal yang sehari-hari suka dilakukan. Tapi janganlah pula dibuat di situ hobinya hobi rebahan, main TikTok, jangan seperti itu. Cari hobi yang memang produktif. Hobi itu adalah sesuatu yang kita senangi tapi menghasilkan. Contoh misalnya saya hobinya mendesain. Oh, saya hobinya masak. Saya hobinya baca. Saya hobinya nulis. Oh, saya hobinya menjahit misalnya. Oh, saya hobinya mereview film di blog. Bagus juga sih sebenarnya. Dia nonton film, suka nonton film gitu kan, tapi itu dia buat review filmnya di blog gitu. Itu juga bisa jadi hobi, tapi bukan sekedar nonton-nonton lewat gitu aja. Harus buat review dong kalau dia mau jadi hobi yang produktif gitu kan. Jadi yang dimaksud hobi prestasi yang di surat lamaran itu adalah hobi yang dan prestasi yang sifatnya produktif, bukan prestasi yang oh saya pernah main Mobile Legends sampai level 5 sampai dapat skin ini skin itu, yang saya juga kurang paham itu apa. Terus itu prestasi sama saya dibandingkan teman-teman saya yang masih level 1-2 itu ya enggak. Ya mungkin kalau kamu ikut lomba game internasional oke lah, tapi kalau untuk sekedar pelajar yang memang tidak ada ikut kompetisi apapun, itu nggak bisa dikatakan sebagai hobi yang produktif. Jadi nggak bisa dicantumkan di surat lamaran. Apalagi kalau posisi yang kamu lamar itu posisi akademis seperti dokter, seperti hukum, pengacara ya kan, notaris, terus farmasi, perawat, itu guru apalagi. Apa hubungannya kemampuan main game sama posisi yang kamu lamar kan gitu. Jadi posisi yang kamu lamar, cita-cita kamu saat ini, cobalah dikaitkan dengan hobi dan kenyamanan kamu sehari-hari. Kamu memang cocok nggak di situ? Kamu nyaman nggak? Jangan nanti masuk akuntansi tapi mau ngerjain soal matematika aja serasa mau bunuh diri gitu ya kan. Wih, matematika lagi. Tapi mau masuknya akuntansi. Padahal akuntansi itu kekuatannya pada mata kuliah kalkulus. Tiba-tiba kamu mau masuk lagi di jurusan kedokteran. Ya biologi aja nggak bisa-bisa. Lupa-lupa terus, ngapal nama ilmiah aja susah banget. Hari ini ngapal, besok lupa, hari ini ngapal, besok lupa. Nah dokter itu yang dihafal sistem saraf loh, yang sampai kata-kata ilmiahnya sekitar ratusan gitu, ribuan bahkan kalau mau tamat spesialis. Jadi jangan cari jurusan yang kamu memang nggak hobi. Jadi cari hobi itu fungsinya perlu supaya mengarahkan kita pada tracknya kita untuk mengambil jurusan nanti gitu. Jadi hobinya main bola, oke ambil jurusan olahraga nggak apa-apa. Banyak loh orang yang nggak bisa bakat olahraga karena olahraga itu ada tes bakatnya. Kayak saya misalnya, saya passing bola tuh agak-agak kurang bisa gitu. Berarti kalau main basket kurang bagus lah ya gitu kan gitu. Jadi bola itu juga sebenarnya itu adalah bakat. Renang, lompat indah, tolak peluru itu bakat. Makanya kalau kita masuk jurusan olahraga itu ada bakatnya. Sama juga dengan seni itu juga ada bakatnya. Ada orang yang kalau dipukul garpu tala nggak tahu dia mana nada do re mi fa sol la si do nya itu di mana. Ada yang dia piano itu sekali dengar dentuman tahu dia oh ini nada re, ini nada sol, ini nada fa sol gitu kan. Itu kalau dia berbakat di bidang seni. Makanya seni olahraga itu juga ada bakatnya, jadi jangan sepele. Masak juga gitu, nggak sembarangan loh.
nyampur-nyampur masakan bisa jadi racun. Contoh misalnya kamu campurkan ginseng dengan minyak pala, itu bisa jadi racun gitu. Jadi tata boga yang kita pandang, alah masak-masak aja kok gitu, itu juga nggak sepele. Nyampur-nyampurkan bahan masakan kalau nggak tepat bisa meninggal orang makan makanannya gitu kan. Contoh misalnya kamu buatlah jus manggis, kamu kasihlah madu gitu, ya meninggal orang yang minumnya. Makanya apa ya, baik itu hal-hal yang sederhana seperti masak buat minuman, itu sederhana tapi itu butuh sekolah. Ahli gizi misalnya nentukan kadar diet orang, telur, daging, terus kacang-kacangan, santan, susu, bagus sekali pun untuk kesehatan. Tapi untuk orang hipertensi itu bisa membunuh. Kamu misalnya, oh ini hipertensi dia, supaya cepat sembuh kita kasihlah dulu daging, sayur telur-teluran, terus kacang-kacangan, kita kasih susu biar sehat dia. Bukan sehat, besoknya dia langsung kena stroke, pecah pembuluh darahnya, meninggal. Ya itu intinya apa? Dalam proses dalam proses buat makanan pun kita butuh bakat, kenyamanan dan perhatian, teliti gitu sama jurusan yang kita ambil. Jadi cari kalau buat surat lamaran, cari jurusan yang kamu juga nyaman. Dengan nyaman kamu akan keren dengan sendirinya. Oke, itu saja. Assalamualaikum. Jangan lupa membaca di rumah. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita segera bisa tatap muka. Sampai jumpa. Selamat pagi.